Bab 1001. Saat ini, Stephen Lin, yang jauh lebih kuat dari dirinya di mata Xiao Chentian, sudah berjalan di depan Dork Nowotsku dan yang lainnya. Jaraknya sekitar 3 meter. Meskipun ini adalah pertama kalinya ketiga lelaki tua itu melihat Stephen Lin, mereka masih mengenali sekilas bahwa orang di depan mereka memang Stephen Lin, yang telah mengalami peningkatan ketenaran di negara naga selama lebih dari 1 tahun. Dan sekarang dalam ayunan penuh. Stephen Lin, tinggalkan kami sendiri. Pria tua yang duduk di depan pintu ruang penjara itu berteriak kegirangan. Orang tuamu, kamu adalah culiu tua yang dijuluki bepergian sendirian. Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Ini aku, Stephen Lin, dengarkan aku, tulang tua kami ini tidak layak untuk diselamatkan. Kamu adalah masa depan seni bela diri di Kerajaan Naga, jangan biarkan kami menghancurkanmu di sini. Orang tua yang tinggal terus membujuk Stephen Lin. Itu benar, Stephen Lin, jangan impulsif. Bahkan jika kita mati di sini, itu tidak sepadan dengan waktumu, Stephen Lin, cepatlah dan pergi. Dua lelaki tua lainnya berkata satu demi satu. Kamu adalah Su Chunwang, penguasa dataran tengah, dan kamu adalah Zheng Zigang, pria tangguh dari Beiliang, bukan? Stephen Lin menatap kedua lelaki tua itu dan bertanya. Aku. Petik 2. Aku. Petik 2. Keduanya mengangguk. Meskipun saya belum pernah bertemu dengan ketiga senior, saya telah mendengar nama dan cerita kesatria dari ketiga senior tersebut sejak saya masih sangat muda, dan saya menganggap ketiga senior tersebut sebagai orang yang sangat terhormat di hati saya, jadi saya datang ke Stars and Stripes kerajaan kali ini. Hanya ada satu tujuan, dan itu adalah mengirim 3 senior kembali ke Kerajaan Naga dengan selamat, kata Stephen Lin. Stephen Lin, jangan lakukan ini, jika kamu melakukan ini, kita bertiga lebih baik mati di sini di tempat. Kata Chu Liu dengan bersemangat. Ini adalah kebaikan seseorang. Dork Nowotsku memandang Chu Liu dengan bercanda dan berkata, kamu tidak boleh mengecewakan kebaikannya. Petik 2. Stephen Lin, yang termuda dari kami bertiga sudah berusia lebih dari 70 tahun, dan kamu adalah masa depan seni bela diri Kerajaan Naga. Tidak perlu menempatkan dirimu dalam bahaya untuk kami bertiga. Dengarkan aku senior, silakan kembali. Chu Liu sama sekali tidak mendengarkan Dork Nowotsku, dan terus membujuk Stephen Lin. Dua lainnya juga mencoba membuat Stephen Lin berubah pikiran, tetapi Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Dork Nowotsku, terserah kamu, aku di sini. Biarkan aku pergi. Petik 2. Biarkan aku pergi. Bukan tidak mungkin, tapi Anda harus memberi saya pegangan yang cukup untuk menangkap Anda di markas aliansi UKC. Anda adalah seorang miliarder di Kerajaan Naga. Jika Anda ditangkap di markas aliansi UKC tanpa alasan apapun, maka pejabat itu akan turun tangan ya. Kata Dork Nowotsku. Stephen Lin menatap Dork Nowotsku dengan dingin, dan tiba-tiba bergerak menuju Dork Nowotsku. Dalam sekejap mata, Stephen Lin bergegas ke sisi pengikut Dork Nowotsku. Di bawah tatapan semua orang, Stephen Lin meninju perut lawan. Bang! Pengikut ini dipukul oleh Stephen Lin tanpa ada ruang untuk perlawanan, dan seluruh tubuhnya terbang sekitar 1 meter ke udara, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan seteguk darah ke tanah. Apakah kamu punya petunjuk sekarang? Stephen Lin bertanya. Ya. Dork Nowotsku tersenyum dan berkata, Anda melukai seorang pejabat aliansi UKC kami, dan aliansi UKC kami akan membawa Anda kembali ke markas besar untuk penyelidikan dan hukuman, sebagai hal yang biasa. Lepaskan dia. Lin, kata Ziming. Dork Nowotsku mengangguk, lalu memerintahkan bawahannya untuk melepaskan ketiga lelaki tua itu. Ketiganya bebas lagi, tetapi mereka sama sekali tidak bahagia. Stephen, kamu bingung. Chu Liu menghentakkan kakinya dengan cemas. Tinggalkan ketiga senior dulu. Seseorang akan mengurus ketiganya untuk pergi. Kata Stephen Lin. Dengarkan dia, percuma kamu tinggal di sini, kamu hanya bisa membuat masalah untuknya.
kata Dork Nowotsku. Ketiga lelaki tua itu saling memandang, meskipun mereka sangat tidak mau, mereka hanya bisa pergi bersama pada akhirnya. Sekarang, kamu satu-satunya yang tersisa, ayo pergi, kata Dork Nowotsku kepada Stephen Lin. Apakah kamu tidak akan memberiku belenggu atau sesuatu? Stephen Lin bertanya. Belenggu tidak berguna bagimu, kata Dork Nowotsku. Kamu sangat memikirkanku, kata Stephen Lin. Di mataku, berat badanmu hampir sama dengan Xiao Qiantian, jadi jangan berpikir untuk menyerangku saat aku terganggu, karena itu tidak ada artinya, aku akan selalu waspada terhadapmu. Dek, kata Nowitzki. Kalau begitu aku tidak punya kesempatan sama sekali. Stephen Lin berkata dengan bercanda. Kamu tahu sekarang sudah terlambat, ayo pergi. Desak Dork Nowotsku. Stephen Lin tersenyum, berbalik dan berjalan menuju gedung markas aliansi UKC. Di bawah pengawalan Dork Nowotsku, Stephen Lin masuk ke markas Liga UKC. Adegan seperti itu telah membingungkan banyak orang yang selama ini memperhatikan dinamika di sini. Di gedung di luar alun-alun, Emma bersandar di dekat jendela, mengawasi segala sesuatu di alun-alun dengan teleskop. Mengapa dia menukar dirinya sendiri dengan tiga lelaki tua yang tidak berharga? Gumam Emma pada dirinya sendiri dengan bingung. Menurutnya, apa yang dilakukan Stephen Lin terlalu tak terbayangkan. Nilainya jauh melampaui ketiga lelaki tua itu. Tapi Stephen Lin memperdagangkan dirinya sendiri, mengapa? Mungkinkah Stephen Lin punya ide lain dalam melakukan ini? Jadi apa idenya? Emma berpikir keras. Dan setelah sekian lama, mata Emma tiba-tiba berbinar. Diakui bahwa sulit untuk masuk ke gedung markas aliansi UKC dari luar, karena terlalu banyak senjata termal dan perangkat induksi di luar, bahkan seseorang sekuat Xiao Qiantian tidak akan pernah bisa menyerang gedung markas aliansi UKC dari luar. Bagian depan. Tapi bagaimana jika serangan itu datang dari dalam gedung markas? Saat ini, Stephen Lin telah dengan mudah melewati pasukan pertahanan terkuat dari aliansi UKC dan memasuki gedung markas UKC. Jika dia melancarkan serangan di gedung markas, atau bahkan menghancurkan sistem pertahanan bersenjata, bukankah itu akan hancur sekaligus? Pertahanan terkuat di Liga UKC. Jika ada negara adidaya lain yang menyerang gedung markas aliansi UKC dari luar saat ini, apakah mereka dapat dengan mudah menyerbu ke gedung markas aliansi UKC? Memikirkan hal ini, Emma menjadi bersemangat. Dia tidak tahu kekuatan sebenarnya dari Stephen Lin, jadi semua tebakannya didasarkan pada logika dan teori konspirasi. Seperti Dork Nowotsku, mereka tidak akan berpikir bahwa Stephen Lin memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan di markas Liga UKC, karena mereka jelas mengetahui kekuatan Stephen Lin dan tahu bahwa Stephen Lin tidak dapat menghadapi mereka sendirian. Jadi mereka ketika memikirkan tujuan Stephen Lin, dia tidak akan melupakan aspek pemikiran ini, yang sama sekali berbeda dari Emma. Emma segera mengangkat telepon. Di dalam markas FII. Apa? Stephen Lin benar-benar memasuki markas aliansi UKC. Nick mengerutkan kening ketika mendengar laporan dari bawahannya. Ya, menurut berita dari markas aliansi UKC, Stephen Lin dibawa ke sel penjara. Dilaporkan oleh bawahan. Aneh, jadi kali ini dia datang ke negara kita hanya untuk mengubah orang. Tanya Nick curiga. Saat ini, telepon di depan Nick berdering. Nick melihat nomor panggilan, mengerutkan kening, dan mengangkat telepon. Bos, Stephen Lin telah membawanya ke gedung markas mereka oleh aliansi UKC. Apakah Anda tahu tentang ini? Tanya Emma. Pertanyaan Emma langsung membuat Nick sangat jijik. Tahukah kamu? Tidakkah kamu tahu bahwa aku tidak tahu? Apakah Anda bosnya atau saya bosnya? Antipati membuat nada bicara Nick sangat buruk. Emma, aku sudah memberimu liburan dan tidak peduli lagi. Apa yang kamu inginkan? Tanya Nick. Bos, saya pikir saya sudah tahu tujuan Stephen Lin, dia. Emma diinterupsi oleh Nick setelah berbicara. Apakah kamu yang paling pintar di seluruh FI? Kami tidak tahu tujuannya, tapi kamu tahu.
Nick bertanya dengan nada buruk. Bos, bukan itu maksudku, Emma dengan cepat menjelaskan. Emma, izinkan saya memberitahu Anda lagi, Anda sudah berlibur, masalah ini bukan urusan Anda sekarang, Anda harus menonton TV, minum alkohol, pergi ke beberapa pesta lagi, yang terbaik adalah mencari orang lain. Menikah jauh lebih berarti dari apa yang kamu lakukan sekarang, kata Nick. Bos, dengarkan aku. Nada suara Emma sangat cemas, tetapi Nick berkata, tidak ada yang perlu dikatakan, ayo lakukan ini dulu, aku tidak ingin melihatmu terlibat dalam masalah ini lagi. Setelah selesai berbicara, Nick membentak tiba-tiba menutup telepon. Mendengarkan bunyi bip di telepon, Emma membanting telepon ke tanah dengan marah, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Di dalam markas UKC Union, Stephen Lin telah dibawa ke ruang kurungan. Ruang kurungan tidak seperti sel penjara biasa, tidak ada pagar, tapi pintu. Setelah masuk pintu, ada dinding kaca transparan ke segala arah, apapun yang dilakukan di dalam akan terpantau ke segala arah. Mari kita tinggal di sini sebentar, kata Dork Nowotsku kepada Stephen Lin. Stephen Lin duduk bersila di tanah, menghadap Dork Nowotsku dan berkata, kamu sepertinya tidak terburu-buru mengajakku keluar untuk menakut-nakuti prajurit naga kita. Yah, itu bahkan mungkin benar-benar menghancurkan kepercayaan diri dari prajurit kerajaan naga Anda, jadi kami harus sangat berhati-hati, kata Dork Nowotsku. Stephen Lin tersenyum dan melirik orang-orang di sekitar Dork Nowotsku. Beberapa orang itu adalah semua orang yang berpartisipasi dalam aktivitas bos mengikat relik sebelumnya, dan mereka semua adalah kekuatan super dari aliansi UKC. Kamu telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun, apakah kamu bahagia? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Ada segalanya di sini, dan hidup secara alami sangat nyaman, kata Dork Nowotsku. Itu cukup bagus. Stephen Lin tersenyum, dan berkata dengan lembut, cukup sudah, kamu bisa pergi di jalan dengan ketenangan pikiran. Petik 2. Bab 1002. Kata-kata Stephen Lin tidak dianggap serius oleh Dork Nowotsku. Menurutnya, Stephen Lin saat ini hanyalah macan kertas. Di depannya dan beberapa negara adidaya lainnya, bahkan jika Stephen Lin adalah Xiao Qiantian, dia pasti tidak akan dapat membawa bahaya apapun. Selama dia berani melakukan sesuatu, maka hanya ada satu jalan buntu. Ayo istirahat yang baik sekarang, jika tidak, kamu mungkin tidak bisa bersantai seperti sekarang, kata Dork Nowotsku. Stephen Lin tersenyum, meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memandang Dork Nowotsku dan berkata, saya juga menyarankan Anda untuk mengucapkan selamat tinggal kepada anggota keluarga Anda sekarang, jika tidak, tidak akan ada kesempatan di masa depan. Keras kepala. Pria itu mendengus dingin. Ayo pergi. Dia tidak bisa pergi kemana-mana untuk saat ini, jadi tidak perlu membuang waktu di sini, kata Dork Nowotsku, berbalik dan pergi. Yang lain juga pergi dengan Dork Nowotsku, meninggalkan Stephen Lin sendirian di sel penjara. Stephen Lin berdiri dari tanah, berjalan ke tepi ruang penjara, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dinding ruang penjara. Meskipun dindingnya terbuat dari kaca transparan, namun sangat tebal. Stephen Lin mencoba meninjunya dengan keras, tetapi seluruh tembok tidak bergerak sama sekali. Terlihat bahwa tembok itu tidak dapat dihancurkan oleh tenaga manusia saja. Stephen Lin tersenyum, berbalik, berjalan kembali ke kursi tengah dan duduk. Pada saat yang sama, Dork Nowotsku dan yang lainnya datang ke kantor Trace. Sudahkah kamu membahas bagaimana menghadapi Stephen Lin? Dork Nowotsku bertanya. Masalah ini tidak mudah untuk ditangani. Trace duduk di belakang mejanya, menyilangkan kaki dan mengerutkan kening, dan berkata, Kedutaan Kerajaan Naga baru saja mengirim pesan, berharap kami dapat membebaskan Stephen Lin secepat mungkin. Petik 2. Ini tidak mungkin. Stephen Lin secara terang-terangan menyerang pejabat senior UKC kami. Ini telah melanggar hukum dan peraturan yang relevan dari Stars and Stripes dan aliansi UKC kami. Bagaimana dia bisa dilepaskan begitu mudah?
Dork Nowotsku menggelengkan kepalanya. Itulah yang saya jawab kepadanya, tetapi sikap resmi kerajaan naga masih sangat keras. Mereka telah meminta kami untuk membebaskan orang, dan telah menekan pejabat kerajaan bintang dan garis, kata Tres. Mungkin ini ketergantungan Stephen Lin. Dork Nowotsku berkata dengan dingin, dia sangat yakin bahwa pejabat kerajaan naga akan membela dia, jadi dia menukar dirinya dengan ketiga lelaki tua itu tanpa rasa takut. Petik 2. Kalau begitu dia salah kali ini. Tidak peduli apa yang dikatakan pejabat kerajaan naga, Stephen Lin pasti akan tinggal bersama kita untuk waktu yang lama, dan selama ini, dia akan menjadi prajurit kerajaan naga penghancur kita. Alat kepercayaan diri, kata Tres. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Dork Nowotsku bertanya. Ini yang saya pikirkan. Jelas tidak mungkin untuk membunuh Stephen Lin. Ini juga harus menjadi garis bawah kerajaan naga. Selama Stephen Lin terbunuh, perang ini mungkin jatuh ke dalam situasi tanpa akhir, jadi kami tidak bisa menganggap membunuh Stephen Lin sebagai tujuan kita, kata Tres. Lalu, tanya Dork Nowotsku. Stephen Lin punya rahasia, dan rahasia ini mungkin sangat penting, jadi kita harus menggali rahasia ini darinya, dan pada saat yang sama, kita harus menghukumnya agar kita bisa menyerang para prajurit kerajaan naga. Saya pikir kita dapat menyiksanya secara fisik, melalui penyiksaan fisik, biarkan dia menceritakan rahasia bahwa dia dapat mengontrol tulang sang jenderal, merekam seluruh proses dengan kamera, dan akhirnya menyebarkan video melalui beberapa saluran. Para prajurit kerajaan naga melihat pilar-pilar itu seni bela diri negara mereka bertahan di bawah siksaan kita, dan bahkan harus menjual rahasia mereka dengan imbalan momen kedamaian. Saya pikir semua kepercayaan diri yang mereka kumpulkan sebelumnya akan runtuh. Prajurit nasional secara alami akan meninggalkan perang ini, dan naga klan pasti akan mulai memikirkan cara mengakhiri perang ini, kata Tres dengan serius. Menurutku itu tidak cukup menarik, kata Dork Nowotsku. Oh, lalu menurutmu apa yang seru? Tanya Tres. Langsung, kata Dork Nowotsku. Siaran langsung. Tres menatap Dork Nowotsku dengan heran. Jalani seluruh proses menyiksanya ke dunia luar, biarkan orang di seluruh dunia menyaksikan jatuhnya orang kuat seperti Stephen Lin, dan biarkan orang melihat wajahnya memohon belas kasihan kita. Ini jauh lebih kuat daripada dampak dari videonya, kata Dork Nowotsku. Tidak apa-apa, Tres berkata dengan mata berbinar. Para prajurit negara naga itu mengira kita bersembunyi di markas aliansi karena mereka takut pada mereka, jadi mereka lari ke seluruh dunia untuk menyerang kita dengan percaya diri. Sekarang, kita berada di depan mereka. Penghinaan terhadap negara adidaya, mereka apa yang disebut kepercayaan diri akan runtuh dalam sekejap, dan wajah klan naga juga akan hancur. Bagi kami, selama siaran langsung ini, kami dapat membalikkan semua penurunan sebelumnya, dan bahkan mengambil inisiatif mutlak. Dork Nowotsku dikatakan. Itu masuk akal. Tres mengangguk. Tetapi jika kamu melakukan ini, apakah kamu tidak takut dengan apa yang akan terjadi pada pejabat kerajaan naga? Seseorang bertanya. Jangan takut, ini adalah perang prajurit. Tidak masalah jika prajurit kerajaan naga membunuh begitu banyak orang dalam aliansi UKC kami. Kami hanya mempermalukan salah satu prajurit mereka. Jika pejabat kerajaan naga campur tangan, bintang dan pejabat kerajaan Stripes mereka juga akan campur tangan, tetapi itu tidak akan berakhir dengan baik pada saat itu. Paling banyak mereka hanya akan mengutuk keras, dan kecaman semacam ini tidak ada artinya bagi kami. Kata Tres. Maka masalah ini selesai, kata Dork Nowotsku. Waktunya perlu dikonfirmasi, kata Tres. Masalah ini harus dilakukan sesegera mungkin, karena pejabat kerajaan naga telah bernegosiasi dengan pejabat bintang dan garis. Setelah negosiasi tercapai, pejabat bintang dan garis akan bergerak, dan kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kata Dork Nowotsku. Kalau begitu, ayo kita lakukan jam 10:30 malam ini, kata Tres.
Mengapa pukul 11.30 malam? Dork Nowotsku bertanya dengan curiga. Pukul 10:30 malam di sini, tepat jam 10:30 siang hari di Longguo. Penonton utama siaran langsung kita kali ini adalah orang-orang Longguo, jadi kita harus memilih waktu yang paling banyak orangnya. Longguo untuk siaran langsung. Pukul 10:30 siang, saatnya makan setelah pulang kerja, dan banyak orang di Longguo dapat menonton siaran langsung, dan kecepatan transmisi akan lebih cepat. Tres menjelaskan. Masuk akal, ayo lakukan jam 11.30 malam ini, kata Dork Nowotsku. Untuk menghadapi orang kuat seperti Stephen Lin, orang biasa tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya. Dek, kamu akan bertanggung jawab untuk menghukum Stephen Lin? Tanya Tres. Tidak masalah. Dork Nowotsku berkata sambil tersenyum, ini adalah sesuatu yang saya sangat senang lakukan. Petik 2. Siaran langsung malam ini bernama Dragon Slaying Live, dan itu cukup bagi orang di seluruh dunia untuk menonton. Lihat, para pejuang klan naga dan bahkan kerajaan naga tidak ada artinya di mata kita. Tres berkata dengan dingin. Oke. Beberapa orang di sekitar mengangguk, dan wajah semua orang penuh kegembiraan. Pada saat yang sama, di mana-mana di Stars and Stripes, pesawat terbang dari seluruh dunia, membawa Raja Naga Yi Rongguo dan mendarat di berbagai bagian bintang dan garis. Setelah itu, para Raja Naga ini membawa berbagai alat transportasi ke Walden, ibu kota bintang dan garis. Pejabat senior klan naga telah menerima berita itu, dan saraf semua orang tegang tidak seperti sebelumnya. Ini adalah tindakan terbesar dalam sejarah klan naga, dan beberapa jam yang lalu, mereka tidak tahu tentang tindakan tersebut. Tindakan ini sepenuhnya dipimpin oleh Stephen Lin. Hanya Stephen Lin yang sepenuhnya memahami proses dan tujuan tindakan tersebut. Semua Raja Naga lainnya berpartisipasi dalam operasi ini dengan mengandalkan kepercayaan mereka pada Stephen Lin. Dapat dikatakan bahwa jika terjadi kesalahan dengan Stephen Lin dalam operasi ini, itu dapat menyebabkan kerugian serius bagi Raja Naga dan seluruh pengaruh klan naga. Bahkan ada rasa berhasil atau gagal dalam operasi ini. Di dalam komando tinggi klan naga, saya pikir lebih baik menghentikan operasi ini, dan lebih dapat diandalkan untuk menyelamatkan Stephen Lin melalui pihak berwenang. Sun Haiseng berkata dengan ekspresi khawatir. Aku juga berpikir begitu. Semua Raja Naga menyerang markas aliansi UKC bersama-sama. Jika Stephen Lin gagal menghancurkan sistem pertahanan senjata mereka, itu berarti semua Raja Naga akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Risikonya terlalu besar. Jiang Zifeng juga menindaklanjuti. Guo tua, bagaimana menurutmu? Chen Hongyu bertanya. Saya percaya pada Stephen Lin, dia tidak akan bertarung dalam pertempuran yang tidak pasti. Jika risiko operasi ini terlalu tinggi, dia tidak akan membiarkan Raja Naga lain berpartisipasi di dalamnya. Dan Xiao Chentian telah mengatakan bahwa Stephen Lin lebih kuat darinya. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat kinerja mereka. Yang harus kita lakukan adalah mengatur rute mundur untuk mereka semua, dan mengurangi tekanan mereka sebanyak mungkin. Kata Guo Lao. Aku juga berpikir begitu. Sekarang panah sudah ada di tali, kita hanya bisa membantu sebanyak yang kita bisa. Sisanya tergantung pada mereka. Jika itu bisa dilakukan, kita bisa langsung memenangkan permainan ini. Kemenangan dalam perang, layak untuk diperjuangkan, kata Chen Hongyu. Pada saat ini, Sekretaris Chen Hongyu bergegas ke markas komando tinggi. Baru saja video langsung muncul di internet, dan orang di video itu adalah Stephen Lin. Kata sekretaris itu dengan bersemangat. Apa? Semua orang terkejut. Chen Hongyu bertanya, bahwa siaran langsung. Ya, tidak lama kemudian, siaran langsung muncul di layar proyeksi di depan semua orang. Hanya ada satu orang di siaran langsung, dan orang itu adalah Stephen Lin. Stephen Lin duduk di kursi dengan tangan diborgol ke belakang. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11.30 siang. Bab 1003, pukul 11.30 siang. Banyak orang Longguo sudah pulang kerja,
ada yang duduk di mobil pulang, dan ada yang sudah menyalakan TV di rumah. Pada saat seperti itu, siaran langsung yang tidak biasa tiba-tiba muncul di platform siaran langsung. Hanya ada Stephen Lin di gambar. Banyak orang di Kerajaan Panjang mengenal Stephen Lin, dan bahkan Stephen Lin memiliki penggemar eksklusifnya sendiri. Oleh karena itu, saat melihat video seperti itu, banyak orang yang langsung tinggal di ruang siaran langsung, dan beberapa orang dengan cepat membagikan ruang siaran langsung tersebut. Dalam sekejap mata, jutaan orang membanjiri ruang siaran langsung. Bagi orang biasa, perang antara klan naga dan aliansi UKC terlalu jauh dari kehidupan mereka, sehingga kebanyakan orang di negara naga bahkan tidak tahu bahwa ada perang semacam itu. Sebagian besar orang yang memasuki ruang siaran langsung bertanya-tanya mengapa Stephen Lin muncul di ruang siaran langsung dan diborgol ke belakang, apakah ini untuk akting? Namun, karena beberapa sumber memecahkan cerita orang dalam di layar publik, orang-orang mengetahui bahwa klan naga dan aliansi UKC telah memulai perang, dan pertarungan sedang berlangsung. Ternyata Stephen Lin akan ditangkap karena ada 3 prajurit naga yang mencoba menyelinap ke UKC ketika dia ditangkap selama serangan di aliansi. Stephen Lin pergi ke Stars and Stripes secara langsung, dan menukar 3 prajurit kerajaan naga dengan dirinya sendiri. Kali ini layar publik meledak, dan banyak pemirsa mengetik untuk meminta aliansi UKC agar merilisnya. Namun, aliansi UKC tidak menjawab sama sekali. Pergi ke kota Hai. Song Siking sedang makan malam untuk orang kaya raya. Orang yang mengundangnya makan malam adalah generasi kedua yang kaya raya di kota Siahai. Saat ini, beberapa orang sedang mengobrol dan tertawa di meja makan. Pada saat ini, generasi kedua yang kaya memperhatikan bahwa Song Siking sedang memegang ponsel, dan wajahnya sangat jelek. Ada apa sayang? Fu Erdai bertanya. Maaf, aku harus pergi dulu, kata Song Siking. Sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain, dia mengambil tasnya dan hendak pergi. Generasi kedua yang kaya sangat terkejut, mengulurkan tangan dan meraih tangan Song Siking dan bertanya, apakah ada yang lebih penting dari makanan kita? Wajah Song Siking berubah, dan dia melepaskan tangan generasi kedua yang kaya itu, dan berkata, maaf, aku benar-benar harus pergi. Setelah berbicara, Song Siking menoleh dan pergi. Wajah generasi kedua yang kaya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia mengirim pesan ke Song Siking. Jika kamu berani pergi hari ini, maka kita tidak akan bertemu lagi, kata generasi kedua yang kaya. Alasan mengapa dia berani mengatakan hal seperti itu kepada Song Siking terutama karena dia tahu bahwa Song Siking berharap untuk menggunakannya untuk bergabung dengan lingkaran sosial orang kaya teratas. Namun, yang mengejutkan generasi kedua yang kaya adalah Song Siking tidak membalas pesannya. Saat ini, Song Siking sudah meninggalkan restoran, dia sedang memegang ponselnya, yang merupakan siaran langsung dari Stephen Lin. Song Siking mengambil ponselnya yang lain dan menelepon sahabatnya Yao Jing. Telepon berdering lama sekali sebelum Yao Jing di ujung sana mengangkatnya. Jing, cepat pergi ke XX untuk siaran langsung, Stephen Lin ada di siaran langsung, kata Song Siking bersemangat. Dia ada di siaran langsung. Apa yang dia lakukan? Yao Jing di ujung telepon bertanya dengan heran. Aku pernah mendengar orang mengatakan bahwa dia tampaknya telah memperdagangkan dirinya dan aliansi UKC untuk 3 prajurit naga, dan sekarang aliansi UKC tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya, jadi cepatlah dan lihat, kata Song Siking. Baik, Yao Jing di ujung telepon tiba-tiba menjadi gugup. Setelah menutup telepon, dia dengan cepat mengangkat ponselnya untuk membuka platform siaran langsung, dan kemudian menemukan ruang siaran langsung yang disebutkan Song Siking. Saat ini, penonton di ruang siaran langsung sudah mencapai puluhan juta. Hati Yao Jing langsung naik saat melihat Stephen Lin diborgol di belakang tangannya. Saat ini, sebuah suara datang dari sisi Yao Jing. Yang mulia ada di sini. Yao Jing melihat ke pintu, hanya untuk melihat Pangeran Mo Wen dari kerajaan Mosa masuk. Nona Yao,
apakah Anda siap untuk pergi keluar? Pangeran Mowen berkata sambil tersenyum. Saat ini, Yao Jing berada di rumah Pangeran Kerajaan Mosa, dan Pangeran Mowen adalah teman yang dia temui selama perjalanannya di Kerajaan Mosa. Pangeran Mowen. Yao Jing buru-buru berjalan di depan Mowen dan berkata, aku ingin meminta bantuanmu. Tolong, Nona Yao, kita berteman, dan membantu adalah hal yang biasa. Hanya katakan begitu. Pangeran Mowen berkata dengan senyum lembut. Teman saya ditangkap oleh aliansi UKC. Saya harap Anda dapat membantu saya dan membiarkan aliansi UKC membebaskan teman saya. Kata Yao Jing. UKC Alliance. Wajah Pangeran Mowen sedikit berubah ketika mendengar kata-kata ini. Ini adalah salah satu dari 3 organisasi besar di dunia, dan Mosa hanyalah sebuah negara kecil. Dapat dikatakan terus terang bahwa bahkan aliansi UKC mungkin tidak menempatkan negeri lumut di matamu. Namun, Pangeran Mowen dengan cepat menyelesaikan suasana hatinya. Dia berkata dengan serius, Nona Yao, masalahmu adalah masalahku. Aku akan segera meminta asistenku untuk memanggil serikat UKC dan meminta mereka untuk membebaskannya. Terima kasih, Yang Mulia. Yao Jing berkata dengan penuh terima kasih. Menurutnya, jika seorang pangeran dari suatu negara secara pribadi campur tangan, aliansi UKC harus memberinya muka. Saya harus mengatakan bahwa ide Yao Jing agak sederhana, tetapi jika Stephen Lin tidak ditangkap oleh aliansi UKC, tetapi sebuah organisasi kecil, maka wajah sang pangeran mungkin sangat berguna. Nona Yao, ayo pergi dulu, aku akan membiarkan orang-orang di bawah menangani masalah ini, kata Pangeran Mowen. Yang Mulia, saya minta maaf, saya sedang tidak ingin pergi jalan-jalan sekarang. Saya ingin menunggu sampai teman saya aman sebelum pergi, kata Yao Jing. Namun, Nona Yao, saya telah mempersiapkan perjalanan ini sejak lama. Kata Pangeran Mowen. Maaf, Yang Mulia, kami akan keluar saat teman saya aman, dan tolong minta asisten Anda untuk menelepon aliansi UKC secepat mungkin. Kata Yao Jing. Nona Yao, di negara kami, tidak ada yang berani menghormati penunjukan saya. Pangeran Mowen berkata dengan marah. Ini benar-benar kecelakaan, Yang Mulia, saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Kami akan segera pergi ketika teman saya aman. Petik 2. Yao Jing berkata dengan nada meminta maaf. Jika itu rencanamu, maka aku tidak akan meminta asistenku untuk memanggil Liga UKC. Pangeran Mowen berkata dengan wajah dingin. Tidak, Yang Mulia, tolong bantu aku. Yao Jing berkata dengan bersemangat. Jika kamu ingin aku membantumu, pergilah bersamaku. Saat kita bermain, mungkin temanmu akan diselamatkan. Pangeran Mowen berkata. Ini. Yao Jing ragu-ragu. Nona Yao, Anda dapat yakin bahwa sebagai seorang pangeran, saya pasti akan melakukan apa yang saya katakan. Tidak mungkin bagi serikat UKC untuk tidak memberi saya muka. Kata Pangeran Morwin. Kalau begitu, baiklah. Yao Jing mengangguk, lalu pergi bersama Pangeran Mowen. Di sisi lain, Longguo, di sebuah manor di kota Haixia. Bi Feiyun sedang memegang ponsel, seluruh tubuhnya gemetar. Stephen, kenapa kamu begitu bodoh, kenapa apa? Bi Feiyun berkata dengan penuh semangat pada dirinya sendiri, dan siaran langsung Stephen Lin juga diputar di ponselnya. Bi Feiyun awalnya berencana menjadikan dirinya sebagai sandera sebagai gantinya, tetapi dia tidak menyangka Stephen Lin akan menggantikannya sebagai sandera. Di matanya, pentingnya Stephen Lin untuk seni bela diri jauh melampaui ketiga temannya. Tindakan Stephen Lin membuatnya sangat terkejut dan tidak nyaman. Jika dia tahu Stephen Lin akan melakukan ini, dia bahkan tidak ingin Stephen Lin menyelamatkan ketiga temannya. Hanya saja sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa sekarang. Stephen Lin telah ditangkap, dan dia, Bi Feiyun, menjadi tahanan rumah di villa. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Kota Selat Pusat Kota. Direktur, kita harus mengajukan gugatan kepada Stars and Stripes.
Aliansi UKC secara ilegal menahan warga kita. Ini telah melanggar undang-undang dan peraturan yang relevan. Stars and Stripes harus turun tangan secara resmi, jika tidak, kita akan langsung menuntut pejabat Stars and Stripes. Tanda seru. Gu Feiyan berteriak kegirangan di kantor direktur firma hukum. Saat ini, video Stephen Lin diputar di TV di dinding kantor. Siaran langsung ini telah diperluas dari platform siaran langsung ke platform TV, dan banyak stasiun TV di seluruh negeri telah menyiarkan ulang siaran langsung tersebut. Xiao Gu, aku juga tahu kamu sangat cemas, tetapi bahkan jika kamu menuntut, kamu masih butuh waktu. Jelas, tidak ada waktu sekarang. Kamu dan aku hanya bisa berdoa untuk Stephen Lin di sini, kata direktur tanpa daya. Kami tidak bisa duduk diam, bos, kami tidak bisa, kata Gu Feiyan bersemangat. Stephen Lin memiliki tim pengacara profesional. Mereka akan melakukan hal-hal ini. Kami tidak melakukan apa-apa sekarang. Jangan bersemangat. Stephen Lin menguntungkan dan akan baik-baik saja. Direktur menghibur. Gu Feiyan menatap layar TV, gemetar karena kegembiraan, berharap dia bisa segera terbang ke Stars and Stripes, tetapi dia juga tahu apa yang dikatakan direktur itu benar, tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Kamar dagang Channel City. Banyak pengusaha yang hanya disukai oleh Stephen Lin sebelum berkumpul bersama saat ini. Siaran langsung Stephen Lin juga disiarkan di TV. Para pengusaha ini semua berbicara di telepon dengan ponsel mereka. Mereka semua menelepon orang-orang yang mereka kenal di Stars and Stripes, berharap teman-teman mereka ini dapat menghubungi aliansi UKC dan memohon dengan orang-orang dari aliansi UKC, lihat apakah Anda dapat melepaskan Stephen Lin. Stephen, kamu pasti baik-baik saja, teriak Xia Zhengzi dengan penuh semangat sambil menonton TV. Restoran Sismel Wang Yutian. Tian Xinyu sudah datang ke aula depan dari dapur belakang. Dia dengan gugup mengambil celemeknya dan menonton TV di depannya. Di TV, Stephen Lin sedang duduk di kursi dengan tangan diborgol ke belakang. Bos Lin, kamu pasti baik-baik saja. Tian Xinyu dengan gugup berdoa untuk Stephen Lin. Siaran langsung memberitahu semua orang bahwa Stephen Lin dalam bahaya, dan itu juga membuat hati semua orang menjadi misterius. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam siaran langsung ini. 11:40 tengah hari. Jumlah penonton di ruang siaran langsung telah melebihi 100 juta. Ini menciptakan rekor jumlah pemirsa siaran langsung di Kerajaan Naga dan bahkan di dunia berkat teknologi canggih. 100 juta pemirsa tidak membanjiri ruang siaran langsung. Ratusan juta mata di seluruh dunia sedang menonton ruang siaran langsung. 11:45. Beberapa orang muncul dalam video tersebut. Segera setelah orang-orang ini muncul, setiap orang memiliki firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, karena orang-orang ini adalah orang-orang yang paling dicari di klan naga, yang pemimpinnya adalah Dork Nowotsku, dan yang lainnya, semuanya adalah kekuatan super. Dalam aliansi UKC, pada level yang sama dengan 10 dewa perang teratas di Kerajaan Naga. Bab 1004. Saat ini, hampir semua orang sudah mengetahui tentang perang antara klan naga dan aliansi UKC, dan kini, kemunculan beberapa pemain kuat dari aliansi UKC yang dipimpin oleh Dork Nowotsku berarti yang memimpin siaran langsung ini pasti adalah UKC. Aliansi. Sebelum ini, aliansi UKC telah dipukul habis-habisan oleh prajurit naga di medan perang satu demi satu. Sekarang, Stephen Lin muncul di depan beberapa negara adidaya aliansi UKC dengan tangan di belakang punggungnya. Stephen Lin, apa yang harus dilakukan? Mustahil, apakah untuk membuat teh dan minuman? Dork Nowotsku melihat ke kamera di depannya, menyeringai dan berkata, "Halo, semuanya, saya Dork Nowotsku. Saya di sini hari ini, dan saya akan menyajikan pertunjukan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Anda. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan protagonis dari pertunjukan besar ini. Dia adalah seniman bela diri dari Kerajaan Naga, Stephen Lin."
Mari kita semua bertepuk tangan untuknya. Beberapa pria kuat yang hadir bertepuk tangan satu demi satu, sementara di kamera di sisi lain, ada ratusan juta pemirsa, tetapi hampir tidak ada yang bertepuk tangan. Semua orang menatap video, bahkan ada yang lupa makan. Tuan Lin adalah pria yang sangat kuat. Saya pribadi sangat menghormatinya. Jika tidak perlu, saya tidak ingin bertemu Tuan Lin dengan cara seperti itu, tapi tidak mungkin, kita harus berada di sini hari ini, dengan saling berhadapan seperti ini, karena ini adalah perang milik para pejuang. Tidak ada yang benar atau salah dalam perang ini, hanya menang atau kalah. Tuan Lin ditangkap oleh kami karena dia melukai seorang pejabat senior aliansi UKC kita, jadi dia harus membayar harga yang sangat mahal. Kata Dork Nowotsku. Persetan, menyakitkan ayahmu. Banyak orang mengutuk dari sisi lain kamera. Mereka sudah tahu bahwa Stephen Lin ditangkap oleh aliansi UKC dengan imbalan 3 prajurit kerajaan naga lainnya, jadi mereka mendengar deka. Kata-kata kurang ajar Nowitzki, kemarahan semua orang tersulut. Ini adalah perang prajurit, dan kami akan menghukum Tuan Lin dengan cara para prajurit. Pada saat yang sama, saya juga berharap semua prajurit kerajaan naga di ujung lain video dapat melihat dengan jelas bahwa ini adalah akhir dari memprovokasi aliansi UKC kami. Pada tahap awal konflik, kami mempertahankan pengekangan yang cukup, tetapi ini bukanlah kelemahan. Agresivitas Anda memaksa kami untuk melawan. Stephen Lin adalah yang pertama, tetapi dia pasti bukan yang terakhir. Selama ini jika perang ini berlanjut, yang berikutnya duduk di sini adalah negara adidaya lain dari kerajaan naga, seperti Zhao Tuntian, seperti Bu Yixian, seperti Xiao Chentian. Dork Nowotsku menatap kamera berkata. Pernyataan ini membuat banyak prajurit naga marah, karena aliansi UKC tidak menangkap Stephen Lin dengan cara biasa, tetapi Stephen Lin ingin menyelamatkan ketiga prajurit tersebut, jadi dia menggunakan dirinya sebagai alat tawar-menawar untuk melawan aliansi UKC. Aliansi UKC mengatakan bahwa, seolah-olah mereka telah menangkap Stephen Lin sendiri, itu sangat tidak tahu malu. Setelah Dork Nowotsku selesai berbicara, dia menyeringai, berbalik dan berjalan di depan Stephen Lin, lalu mengangkat tangannya dan menjambak rambut Stephen Lin, mengangkat kepalanya, lalu melihat ke kamera dan berkata, semua orang yang dapat Anda lihat dengan jelas, ini adalah Stephen Lin yang seperti palsu. Petik 2. Kata-kata ini, tindakan ini, membuat hati banyak orang menggantung. Saat berikutnya, Dork Nowotsku mengepalkan tinjunya dan meledakkan perut Stephen Lin. Ledakan. Dengan pukulan berat ini, tubuh Stephen Lin membungkuk seperti udang. Sakit? Tanya Dork Nowotsku. Stephen Lin mengangkat kepalanya, menatap Dork Nowotsku dan berkata, apa? Kamu tidak makan. Petik 2. Dork Nowotsku mengangkat alisnya, lalu menjambak rambut Stephen Lin dan menariknya ke atas. Kekuatan yang kuat menyebabkan tubuh Stephen Lin terbang ke udara. Setelah itu, Dork Nowotsku melompat di tempat, datang ke sisi Stephen Lin dalam sekejap, dan kemudian meninju perut Stephen Lin. Ledakan. Didorong oleh kekuatan tinjunya, tubuh Stephen Lin membentur langit-langit dengan keras, dan kemudian memantul dari etalase. Melihat tubuh Stephen Lin akan jatuh ke tanah, seorang pria super kuat tiba-tiba bergegas mendekat dan meninju wajah Stephen Lin dengan keras. Stephen Lin merasa seolah-olah bola bisbol yang hendak mengenai tanah tiba-tiba dipukul oleh kelelawar, dan tubuhnya dengan cepat terbang ke samping. Aku datang, teriak pria super kuat lainnya, bergegas ke sisi Stephen Lin dengan swoosh, lalu mengepalkan tangan kanannya, mengayunkan lengannya dan menyapu ke arah Stephen Lin. Ledakan. Tubuh Stephen Lin yang maju dengan cepat berhenti tiba-tiba, dan kemudian terbang ke arah yang berlawanan dengan kecepatan yang lebih cepat. Saat ini, Dork Nowotsku telah mendarat, dan arah Stephen Lin Fei secara mengesankan adalah tempat Dork Nowotsku berdiri. Dork Nowotsku mengepalkan tinjunya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ketika Stephen Lin datang di depannya, Dork Nowotsku membanting tinjunya dengan keras. Ledakan.
Ledakan. Tubuh Stephen Lin terbanting ke tanah dengan keras, dan bahkan dengan paksa membuat lubang di tanah. Stephen Lin berbaring telungkup di dalam lubang, dengan Dork Nowotsku di sampingnya, menoleh untuk melihat ke kamera, menyeringai dan berkata, "Apakah Anda melihat ini? Hanya hidangan pembuka." Di sisi lain kamera, banyak orang tinjunya terkepal, dan seseorang bahkan membanting ponsel di tangannya ke atas meja. Bajingan, sialan. Orang-orang meraung marah, menggunakan ini untuk melampiaskan kemarahan batin mereka. Dork Nowotsku berjongkok, meraih leher Stephen Lin dan mengangkatnya. Darah mengalir dari sudut mulut dan hidung Stephen Lin. Namun, meski begitu, mata Stephen Lin masih cerah. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Dork Nowotsku bertanya sambil tersenyum. "Saya makan nasi, tapi saya hanya makan sayur, dan kekuatan saya tidak cukup baik," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Bagus untuk menjadi keras kepala, bagus untuk bertarung seperti ini," Dork Nowotsku berkata, melirik yang lain, dan berkata sambil tersenyum, "Punya kesempatan untuk menghancurkan yang super kuat, bagaimana kamu bisa menjaganya?" "Tentu, jangan khawatir, Dek. Selanjutnya, lanjutkan," kata Dork Nowotsku sambil melempar Stephen Lin ke tanah. Ledakan. Stephen Lin membentur tanah dengan keras lagi, dan kemudian seluruh tubuhnya terpental kembali. Dua pria super kuat lainnya maju. Tinju, kaki. Bagian apapun yang bisa digunakan untuk menyerang, segala cara serangan jatuh ke tubuh Stephen Lin. Tubuh Stephen Lin terus berputar dan melonjak. Darah menyembur keluar dari mulut Stephen Lin, dan ketika mengenai dinding, darah meninggalkan noda darah berbentuk jet di dinding. Orang-orang di depan kamera berkisar dari marah, takut, takut. Semua orang ketakutan dengan kebrutalan Dork Nowotsku. Mereka sama sekali tidak memperlakukan Stephen Lin sebagai manusia. Setiap pukulan dan setiap tendangan sudah cukup untuk mengirim orang biasa untuk melihat Tuhan. Sekarang, semua ini jatuh pada Stephen Lin. Stephen Lin tidak memiliki kekuatan untuk melawan, membiarkan Dork Nowotsku dan yang lainnya terus memukul tubuhnya. Setelah sekian lama, Dork Nowotsku meraih leher Stephen Lin dan meletakkannya di kursi. Stephen Lin bersandar ke kursi dan terengah-engah. Wajahnya benar-benar bengkak, dan banyak tempat telah rusak. Ada juga luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan pakaian di tubuhnya robek menjadi beberapa bagian karena robek secara paksa. Duduk di kursi, dengan kepala tertunduk, dia tampak sangat terluka. "Sekarang, bisakah kamu masih berbicara dengan keras?" Dork Nowotsku bertanya. Stephen Lin duduk tanpa berbicara atau bergerak. Banyak orang di depan kamera menutupi mata mereka, dan beberapa menutup mulut untuk mencegah diri mereka berteriak. "Stephen Lin, saya akan memberi Anda kesempatan sekarang. Selama Anda berlutut, minta maaf kepada semua orang di aliansi UKC, katakan bahwa Anda salah, bahwa klan naga Anda salah, kami tidak akan lagi menjatuhkan hukuman kepada Anda, dan Anda dapat kembali untuk memulihkan diri," kata Dork Nowotsku. Stephen Lin, yang diam selama ini, perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Dork Nowotsku. "Salah?" Stephen Lin bertanya. "Ya, akui bahwa kamu salah dengan klan naga, minta maaf kepada kami, dan kami dapat melepaskanmu," kata Dork Nowotsku. "Saya ingat kalimat yang dikatakan Tuan Sugekongming," kata Stephen Lin. "Apa?" Dork Nowotsku bertanya dengan curiga. "Aku belum pernah melihat orang yang kurang ajar seperti itu," kata Stephen Lin sambil menyeringai. Senyum ini mengejutkan semua orang di sisi lain kamera. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Stephen Lin sangat terluka sehingga dia masih bisa tertawa. Kenapa dia tertawa? Tidak bisa merasakan sakitnya. Atau apakah dia sama sekali tidak takut pada orang seperti Dork Nowotsku? Orang-orang Longguo yang semula ketakutan dengan ulah Dork Nowotsku dan lainnya tiba-tiba menghilang setelah melihat senyuman Stephen Lin. Karena mereka merasa Stephen Lin bisa tertawa dalam situasi seperti itu, jadi mereka tidak perlu takut melalui kamera.
Tinju banyak orang perlahan mengepal. Ayo, Stephen Lin, ayo. Persetan dengannya, Stephen Lin. Stephen Lin tunggu. Banyak orang bahkan menelepon pejabat itu, berharap pejabat itu maju untuk menyelamatkan Stephen Lin. Beberapa orang Tionghoa di Stars and Stripes bergegas keluar dari rumah mereka menuju markas aliansi UKC. Mereka ingin mendukung Stephen Lin di luar markas aliansi UKC. Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak berani menghapusmu? Dork Nowotsku bertanya dengan dingin. Kapan kamu bisa berusaha lebih keras dan memberitahuku hal-hal ini lagi? Jika tidak, itu tidak menyakitkan, itu benar-benar tidak ada artinya, kata Stephen Lin. Bagus sekali. Dork Nowotsku menggerakkan tangan dan kakinya, dan berkata, karena kamu mengatakan itu, maka aku tidak akan berhenti. Petik 2. Setelah berbicara, Dork Nowotsku berjalan menuju Stephen Lin. Tunggu, kata Stephen Lin. Kenapa? Apakah kamu ingin memohon belas kasihan sekarang? Dork Nowotsku tertawa bercanda. Saya hanya ingin bertanya, apakah jam yang Anda gantung di dinding akurat? Stephen Lin melihat jam yang tergantung di dinding di kejauhan dan bertanya. Tentu saja dia mau. Jika kamu mau, aku bisa mengirimmu, kata Dork Nowotsku. Itu tidak perlu. Stephen Lin menyeringai, melihat ke kamera dan berkata, semuanya, ini jam 12, dan kita bisa mulai. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Stephen Lin tiba-tiba mengerahkan tenaga di tangannya. Ledakan. Borgol itu dipatahkan secara paksa oleh Stephen Lin. Jika hanya ada 2 bab ini hari ini, Anda mungkin harus meniduri saya, jadi saya akan menambahkan 1 lagi gelombang. Bab 1005. Borgol terbuat dari bahan khusus dan khusus digunakan untuk memenjarakan yang super kuat. Namun, pada level Stephen Lin, kemampuan borgol yang membatasi tidak diragukan lagi telah banyak melemah. Dork Nowotsku tidak berpikir borgol dapat menahan Stephen Lin, tetapi dia tidak peduli, borgol itu hanya hal formal, dan itu cukup untuk membuat orang tahu bahwa Stephen Lin berada di bawah kendali mereka. Oleh karena itu, ketika Stephen Lin mematahkan borgolnya, dia tidak terkejut sama sekali, bahkan sedikit senang, karena dia tahu bahwa Stephen Lin berencana untuk melawan ketika dia mematahkan borgolnya, kemudian dia dapat menyerang Stephen Lin tanpa syarat. Di masa lalu, masing-masing dari mereka sebenarnya mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka, karena tangan Stephen Lin diborgol, dan mereka tidak dapat benar-benar membunuh Stephen Lin. Jika mereka pingsan dan berencana untuk melawan, maka mereka tidak perlu mempertahankan kekuatan mereka. Apa yang harus dihadapi Stephen Lin selanjutnya adalah langkah yang sangat kejam. Dork Nowotsku dan 2 lainnya saling memandang, dan mereka berdua melihat kegembiraan di mata masing-masing. Apakah kamu akan melawan kami bertiga sendirian? Dork Nowotsku bertanya. Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Maka kamu akan mati dengan menyedihkan. Setelah Dork Nowotsku selesai berbicara, dia tiba-tiba berakselerasi dan bergegas menuju Stephen Lin. Pada saat yang sama, 2 wanita lainnya juga bergegas menuju Stephen Lin. Stephen Lin memandangi 3 orang yang bergegas mendekat, menunjukkan senyum cerah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kesalahan terbesarmu adalah menempatkanku di sini, kata Stephen Lin lembut. Saat suara itu turun, Dork Nowotsku sudah tiba di depan Stephen Lin. Mode pemusnahan, nyalakan. Stephen Lin berkata dalam hati. Saat berikutnya, sisa 2,34% energi di tulang komandan Stephen Lin langsung meningkat 100 kali lipat. Perintahkan tulang, kinerja 234% diaktifkan sepenuhnya. Kekuatan mengerikan menyembur keluar dari tulang komandan, dan dengan cepat mengisi anggota tubuh Stephen Lin. Pada saat yang sama, pupil Stephen Lin tiba-tiba menyusut. Semua kemampuan Nether Ghost Eyes diaktifkan saat ini. 2 kartu truf terbesar Stephen Lin diaktifkan pada saat bersamaan. Kecepatan 3 orang di sekitar mereka melambat berkali-kali dalam sekejap mata. Bahkan untuk orang setingkat Dork Nowotsku,
di mata Stephen Lin, semua gerakannya berubah menjadi gerakan lambat. Dork Nowotsku memukul wajah Stephen Lin dengan pukulan keras. Terlalu lambat. Pukulan kuat dan berat ini berubah menjadi gerakan super lambat di mata Stephen Lin. Namun, Stephen Lin tidak berniat mengelak. Kali ini, dia tidak hanya ingin membuat keributan besar di markas aliansi UKC, tetapi juga membiarkan semua orang di depan kamera melihat kekuatan para prajurit naga. Aliansi UKC ingin menghancurkan kepercayaan para prajurit kerajaan naga dengan menghancurkannya, jadi mengapa dia tidak ingin menggunakan metode yang sama untuk menghancurkan kepercayaan aliansi UKC? Jadi Stephen Lin mengangkat tangannya. Di bawah tatapan semua orang, dia mengangkat tangannya untuk pertama kalinya. Ledakan. Tinju Dork Nowotsku mendarat di tangan Stephen Lin, dan setelah itu, dia berhenti begitu saja, tanpa membuat kemajuan lebih lanjut. Dork Nowotsku tertegun. Kedua teman kecil di sampingnya tertegun. Bahkan penonton di sisi lain kamera tercengang. Dork Nowotsku, yang dikenal sebagai Xiao Chen-tian di dunia barat, pemain nomor 1 di Liga UKC, pukulan berat dari orang seperti itu ditangkap oleh orang yang terluka dengan satu tangan. Tidak mungkin. Dork Nowotsku memiliki pemikiran seperti itu di benaknya. Saat berikutnya, tinju Stephen Lin muncul di depan Dork Nowotsku seolah-olah diteleportasi. Sangat cepat, saat pikiran ini terlintas di benak Dork Nowotsku mengalami pukulan telak di wajahnya pada saat berikutnya. Dengan keras, Dork Nowotsku terbang terbalik dan menghantam dinding seperti bola meriam, menghantam seluruh dinding langsung dari lubang berbentuk manusia. Saat berikutnya, Stephen Lin berbalik dan meninju, menuju kedua pria super kuat lainnya. Bang-bang, dua suara teredam. Dua dewa perang 10 besar lainnya juga dipukul oleh Stephen Lin, tubuh mereka terbang terbalik dan menabrak dinding dengan keras. Pada titik ini, 2 detik berlalu. 2 detik ini telah menumbangkan pandangan dunia banyak orang. 3 dari 10 pusat kekuatan tingkat dewa perang, salah satunya bahkan berada pada level yang sama dengan Xiao Chen-tian, dan ketika 3 orang seperti itu menyerang satu, mereka semua terpesona dalam sekejap. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi di dunia nyata? Namun, jelas bahwa ini bukanlah akhir. Stephen Lin menekuk kakinya dan tiba-tiba melaju ke arah Dork Nowotsku. Di antara semua orang, ancaman Dork Nowotsku adalah yang terbesar dan terkuat, sehingga ia harus melukai bahkan membunuh Dork Nowotsku dalam waktu terbatas. Dalam sekejap mata, Stephen Lin mendatangi Dork Nowotsku. Saat ini, Dork Nowotsku baru saja melompat keluar dari lubang. Hidungnya patah, seluruh wajahnya terlihat sangat aneh, dan masih banyak noda darah di wajahnya. Melihat Stephen Lin mendekat, wajah Dork Nowotsku berubah drastis, dan dia dengan cepat memasang kuda-kuda serangan balik. Bang bang bang, Stephen Lin melemparkan lusinan pukulan dalam sekejap. Di antara mereka, Dork Nowotsku mengambil sekitar sepertiga, dan 2/3 lainnya jatuh pada Dork Nowotsku. Tubuh Dork Nowotsku bergetar hebat dan mundur beberapa langkah, lalu dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Saat Stephen Lin hendak bergerak maju, 2 suara datang dari belakangnya. Kedua pria super kuat yang ditinju oleh Stephen Lin itu bergegas ke arahnya saat ini. Keduanya terluka oleh pukulan Stephen Lin, tetapi mereka tidak memilih melarikan diri, tetapi terus menyerang Stephen Lin. Stephen Lin mengepalkan tinjunya dengan erat, dan ketika mereka berdua bergegas maju, mereka keluar dengan semua tinju mereka. Bang-bang, kedua negara adidaya dan Stephen Lin saling berhadapan. Hasil akhir dari pukulan ini adalah semua tulang di kedua kepalan tangan itu patah. Keduanya terbang mundur sambil melolong, tetapi Stephen Lin berdiri di tempat yang stabil seperti Gunung Tai. Saat ini, 5 detik telah berlalu. Untuk Stephen Lin, dia hanya memiliki 5 detik tersisa. Sialan, kalau saja ada 5 detik lagi. Stephen Lin mengepalkan tinjunya dengan marah.
Performa 234% jauh lebih rendah dari performa 400% sebelumnya, jadi dia hanya bisa melukai Dork Nowotsku dan yang lainnya, tapi tidak bisa langsung membunuh mereka bertiga. Tapi sekarang, dengan hanya 5 detik tersisa, dia tidak punya pilihan selain menyerah mengejar dan membunuh ketiga orang ini, karena Raja Naga lainnya pasti sedang bergegas menuju markas aliansi UKC saat ini. Untuk dapat membunuh orang lain di daftar paling dicari di aliansi UKC, dia harus menghancurkan sistem pertahanan senjata. Oleh karena itu, Stephen Lin menyerah dan terus bertarung dengan Dork Nowotsku dan yang lainnya. Dia menekuk kakinya dan tiba-tiba berakselerasi. Ledakan. Tubuh Stephen Lin menghilang ke dalam ruangan, dan juga menghilang dari pandangan penonton di ujung lain video. Saat ini, hanya 5 detik sebelum Stephen Lin mulai melawan. Dalam 5 detik, Stephen Lin memukul Dork Nowotsku dan 3 lainnya dengan keras satu demi satu. Adegan seperti itu awalnya membingungkan orang untuk sementara waktu, dan setelah itu, semua orang bersorak tak terkendali. Mereka tidak tahu mengapa Stephen Lin bisa bermain 1 lawan 3, mereka hanya tahu bahwa Stephen Lin tiba-tiba pecah dan melukai Dork Nowotsku dan yang lainnya. Dork Nowotsku dan lainnya, yang awalnya agresif, benar-benar kehilangan kekuatannya saat ini. Dork Nowotsku dipukuli tanpa bisa dikenali, dan 2 lainnya menderita patah kepalan tangan. Stephen Lin membutuhkan waktu 5 detik untuk mengalahkan apa yang disebut 10 besar pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang menjadi idiot. Ini adalah kemenangan. Deru dan kebencian yang telah ditekan selama 1 atau 2 menit sebelumnya benar-benar dilepaskan saat ini. Dari kamar ke kamar, dari rumah ke rumah, dari blok ke blok, dari kota ke kota, sorakan tak terkendali dari orang-orang seakan terdengar. Mengerikan, Stephen Lin ini mengerikan. Jiang Zifeng, yang telah menyaksikan semuanya di markas komando tinggi, mau tidak mau berseru. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan 10 dewa perang teratas, sehingga dampak kinerja Stephen Lin pada mereka jauh lebih besar daripada dampak yang dia bawa pada orang biasa. Kamu setidaknya 2 kali lebih kuat dari Xiao Qiantian untuk bisa melukai mereka bertiga dalam sekejap mata, kan? Tanya Sun Haiseng dengan cemberut. Tidak hanya 2 kali lipat, tapi setidaknya 2 kali lipat, kata Guo Lao. Bagaimana dia melakukannya? Jiang Zifeng bertanya. Beberapa orang di sekitar saling memandang, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan ini sama sekali. Terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di Stephen Lin, kata Chen Hongyu dengan emosi. Jika rahasianya dapat sangat meningkatkan kekuatan pejuang kita, maka mungkin kita dapat mempertimbangkan untuk menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan rahasianya, kata Jiang Zifeng. Karena ini rahasia, tidak boleh diketahui orang luar. Jangan merugikan diri sendiri, Guo Lao berkata dengan dingin. Jiang Zifeng tersenyum canggung dan tidak banyak bicara. Pokoknya, setidaknya menilai dari situasi saat ini, operasi ini seharusnya tidak menjadi masalah. Bersiaplah untuk menerima penyerahan aliansi UKC, kata Chen Hongyu. Beberapa orang lainnya mengangguk satu demi satu. Stephen Lin mencapai 3 pemain teratas aliansi UKC dalam sekejap, dan kemudian beberapa Raja Naga lainnya akan memasuki markas aliansi UKC bersama-sama. Tidak mungkin aliansi UKC tidak menyerah. Di sisi lain, di dalam markas UKC Union, Stephen Lin bergegas keluar ruangan dan datang ke koridor. Seluruh markas aliansi UKC adalah peta arsitektur yang sangat besar. Jauh sebelum masuk, Stephen Lin sudah mengingat lokasi ruang kontrol sistem pertahanan senjata di dalam hatinya. Oleh karena itu, setelah Stephen Lin bergegas ke koridor, dia langsung keluar dari koridor, lalu dia melompat. Tubuhnya membentuk lengkungan sempurna di udara, lalu jatuh lurus ke koridor di depan. Setelah itu, Stephen Lin bergegas maju dengan cepat. Butuh 2 detik bagi Stephen Lin untuk sampai ke pintu besi besar. Menghadapi pintu besi, Stephen Lin terbang dengan sebuah tendangan. Pintu besi ini, yang cukup kuat untuk menahan serangan peluru, ditendang terbuka oleh Stephen Lin.
Di dalam pintu besi, komputer dan anggota staf muncul di depan Stephen Lin.